Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Selamat berhari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga bahagia selalu buat kalian semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana saya akan memprediksi Pak Kades. Pada awal-awal peristiwa ini, Pak Kades ini kayaknya lebih ke arah pihak Yoris dan Danu. Dan beliau juga kayaknya ingin mencarikan pendampingan pengacara untuk Yoris dan Danu. Dan setelah beberapa bulan kemudian, Pak Kades ini kayaknya agak-agak condong ke kubunya Pak Yosef. Kalau saya lihat seperti itu, dan kalian pun merasakan itu ya. Makanya di sini akan saya prediksi, ada apakah dengan Pak Kades ini? Apakah Pak Kades ini mengetahui sesuatu? Dimana kan kejadian TKP itu adalah di daerah Pak Kades, di kekuasaannya Pak Kades, dan tentunya banyak saksi-saksi yang berasal dari TKP tersebut yang merupakan warga dari Pak Kades ya. Pastinya Pak Kades sudah tanya kepada kesaksian dari warganya. Mungkin karena itu sehingga Pak Kades mengetahui sesuatu. Mari kita ungkap di sini, apakah Pak Kades berpindah itu karena sesuatu hal. Saya pojok dulu ya. Apa yang menyebabkan Pak Kades Pak Kades sekarang ini lebih condong ke pihaknya Pak Yosef? Adakah sesuatu yang diketahuinya? Ada simbol Behind a mask, orang bermasker, orang bertopeng. Saya ambil 5 kartu alasan-alasan Pak Kades berpindah. Alasan yang kedua mengapa Pak Kades berpindah, karena ada simbol family, friends, and quotes, petunjuk jalan. Selanjutnya, kartu yang ketiga, ada simbol family, keluarga. Selanjutnya, ada simbol the vast universe, yang artinya alam semesta. Selanjutnya, karena ada creative endeavor. Jadi seperti ini. Mengapa Pak Kades berpindah? Karena ada simbol seseorang yang bertopeng. Bertopeng di sini ada di balik peristiwa itu. Jadi bisa dikatakan Pak Kades ini sedikit banyak mengetahui orang yang berada di balik peristiwa itu. Sedikit banyak saya bilang seperti itu. Karena ini merupakan alasan yang keluar pertama kali. Orang bertopeng. Orang yang seolah-olah baik tapi di belakangnya nggak baik. Dan kayaknya Pak Kades ini mengetahuinya. Sedikit banyak mengetahui ya. Kemudian di sini mereka juga bagian dari keluarga Pak Kades. Ada family, teman, dan petunjuk jalan. Maksudnya mereka bagian dari keluarga Pak Kades ya. Familinya Pak Kades. Juga ada petunjuk jalan yang artinya seperti ini tadi, ada kaitannya dengan Pak Kades mengetahui sesuatu hal di balik peristiwa ini. Tentunya versi Pak Kades loh ya. Versi Pak Kades mengetahui sesuatu hal di balik peristiwa ini. Di sini ditekankan lagi ada family. Ada family, ada simbol anak-anak. Dimana ibaratnya Pak Kades ini kan sudah menyatukan kembali Yoris dan Pak Yosef. Menyatukan anak dan bapak seperti itu. Ini juga keluar family, gambar anak-anak. Selanjutnya ada gambar semesta. Dan ada gambar creative endeavor, usaha-usaha. Jadi kalau di sini saya lihat tidak ada sesuatu yang negatif yang diniatkan Pak Kades dalam hal ini. Tapi Pak Kades mengetahui sesuatu yang terjadi di balik peristiwa ini, mengetahui. Makanya itu dia
Mungkin karena itu dia kemudian lebih mengarah ke Pak Yosef karena dia mengetahui sesuatu yang terjadi di balik peristiwa ini ya. Itu alasannya. Lebih-lebih baik Pak Yosef maupun Yoris maupun Danum merupakan keluarganya, bagian dari keluarganya, dan mereka, maksudnya Pak Kades ingin menyatukan mereka kembali. Di sini guys ada simbol family, malah ditekankan ada 2 kartu yang melambangkan family. Ini ya. Family, friends, and quotes. Family, keluarga, teman, dan petunjuk jalan. Kemudian di sini ada family. Jadi Pak Kades ini ada semacam petunjuk-petunjuk yang mungkin dia ketahui, yang pada akhirnya menjadikan dia ingin menyatukan kembali Yoris dan Pak Yosef. Dan dia mungkin karena hal itu kayaknya lebih condong ke Pak Yosef, karena sudah ada petunjuk-petunjuk yang versinya Pak Kades sendiri. Itu ya. Jadi alasannya seperti itu karena Pak Kades mengetahui sesuatu hal dan makanya dia ingin menyatukan kembali Yoris dengan bapaknya karena juga masih keluarga, apalagi dia ada petunjuk-petunjuk yang sudah dia ketahui tentang peristiwa ini. Tentunya petunjuk-petunjuk itu versinya Pak Kades ya. Selanjutnya akan saya prediksi di sini apa yang sudah diketahui Pak Kades yang ada hubungannya dengan simbol dari seseorang bertopeng tersebut. Apa yang sudah diketahui Pak Kades ya dengan simbol wanita bertopeng tersebut. Ada simbol komitmen. Saya ambil 5 kartu. Apa yang sudah diketahui? Ada simbol taking step. Kartunya hampir sama dengan yang kemarin. Selanjutnya ada simbol deception. Wow, kartunya kok sama ya? Selanjutnya ada simbol ascended master. Selanjutnya ada simbol your higher self. Kartu-kartunya hampir sama seperti saya prediksi kemarin. Di sini Pak Kades mengetahui ada persekongkolan, ada komitmen yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ada hubungannya dengan taking step ke gedung ini, yang artinya perjalanan mulai melangkah yang ada hubungannya dengan peristiwa di TKP tersebut, dikarenakan ada deception, ada hasutan-hasutan, bisikan-bisikan yang dilakukan seseorang atau beberapa kelompok orang tersebut. Nah, Pak Kades ini sudah mengetahui kayaknya siapa-siapa saja yang terduga, yang diperkirakan tersangkut dalam perkara ini. Karena di sini ada simbol ini, ada simbol komitmen mulai melangkah dikarenakan adanya hasutan. Nah, Pak Kades kayaknya sudah mengetahui alur ceritanya peristiwa ini. Kemudian di sini Ascended Master dan Your Hiker. Ini adalah alasannya mengapa Pak Kades kemudian lebih merapat ke pihaknya Pak Yosef. Ya. Alasannya Pak Kades sudah mengetahui alur cerita atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. Dan Pak Kades juga sudah mengetahui kalau ada hasutan-hasutan, ada kerjasama dalam hal peristiwa itu ya. Jadi itulah yang membuat Pak Kades berbalik arah Ascended Master untuk mencapai sesuatu seperti yang diharapkan menjadi dirinya sendiri yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti ini ya. Kalau menurut dari simbol-simbol yang keluar ini, Pak Kades sedikit banyak mengetahui sesuatu hal yang terjadi dalam peristiwa itu. Mengetahui di sini bukan berarti tersangkut, ya. Mengetahui di sini berdasarkan mungkin Pak Kades sudah tanya kepada saksi-saksi warganya yang sudah dimintai kesaksian di kepolisian. Nah, dari situlah Pak Kades mungkin bisa menarik alur ceritanya kejadian ini seperti apa. Sebenarnya Pak Kades ini
Dia kan kepala desa di TKP tersebut. Pastinya yang diketahuinya ini banyak, guys. Nggak bisa kalian pungkiri. Dari Pak Kades inilah kemungkinan akan ada cerita-cerita yang selama ini kita nggak tahu. Ya, makanya di sini ya kita harus bisa bisa menerima. Andai kata Pak Kades lebih condong ke sini, lebih condong ke sana, karena Pak Kades yang mengetahui di TKP tersebut. Mengetahui di sini bukan berarti nyemplung, bukan berarti tersangkut. Mengetahui berdasarkan cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian dari warganya tentunya, sehingga bisa ditarik kronologi yang seperti gimana alur ceritanya. Jadi ini alasannya mengapa Pak Kades lebih merapat ke pihak Yosef dan kemudian mempersatukan kembali Yosef dan Yoris, mempertemukan hubungan ayah dan anak biar lebih bagus lagi. Karena kan Pak Kades memang sudah mengetahui sesuatu, ya. Demikian saja teman-teman prediksi kali ini. Lain waktu kita prediksi kembali, dan terima kasih sudah setia menonton di channel saya.